Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Berlentino. Kali ini kita akan membahas tentang solar charge controller. Kita akan lanjut biar cepat. Ini ada solar charge controller. Oke, ini fungsinya adalah untuk mengatur dan mengontrol arus dan voltase yang masuk menuju rangkaian solar panel, termasuk dari solar panel menuju baterai dan outputnya juga bebannya. Jadi untuk ke baterai dan beban ini yang mengatur. Jadi karena voltase dan arus dari panel itu bermacam-macam dan sangat berbahaya apabila tidak diatur untuk keluaran bebannya dan charging menuju baterainya. Oke, baiklah. Kita buka, ini di sini ada solar charge controller PWM warna biru. Oke, nah ini disebut juga PWM sejuta umat karena banyak yang menggunakan ini dan harganya pun cukup murah. Ini untuk yang 10 ampere. Jadi tiap-tiap SCC ini dia punya spesifikasi masing-masing. Bisa dilihat, jadi dia bisa digunakan untuk itu voltase, itu kapasitas baterai yang digunakan. Jadi baterai yang kita gunakan itu sistemnya 12 volt atau 24 volt. Nah, jadi kemudian arus PV yang diizinkan itu maksimum 10 ampere dan voltage-nya juga 50 volt. Nah, ini sudah terlihat. Baik, kemudian kita akan memberikan contoh. Jadi apabila kita punya panel 100 watt peak, itu biasanya spesifikasinya kita harus lihat di belakang panel tersebut terdapat spesifikasi seperti voltasenya, arusnya dan lain-lain, itu ada di belakang. Jadi coba dilihat bahwa 100 watt peak itu arusnya 6 ampere. Nah, berarti 6 ampere berarti dia bisa masuk ke sini. Nah, karena ini maksimum 10 ampere. Jadi untuk 100 watt peak itu biasanya dia ampernya 6 ampere dan voltasenya sekitar 20. Oke, jadi jangan salah pilih untuk membeli solar charge controller yang dibutuhkan untuk jumlah panel yang diinstal. Jadi ya, contoh lagi, apabila ada panel 100 watt peak dia di paralel, nah itu kan dia dua. Nah, jadi ada yang bertambah, ada yang tetap. Jadi kalau paralel nanti kan jadi 200 watt peak. Nah, itu 100 sama 100. Nah, kalau paralel itu voltasenya tetap tapi ampernya nambah. Jadi misal 100 watt peak itu ampernya 6, voltasenya 20, berarti pada saat di paralel menjadi 200 watt peak itu akan menjadi ampernya jadi 6 ditambah 6 jadi 12 ampere dan voltasenya tetap. Jadi voltasenya tetap 20. Nah, ini untuk voltase mungkin masuk di sini, tapi untuk ampernya yang diizinkan tidak masuk. Jadi harus mencari yang lebih besar kapasitas ampernya untuk yang 200 watt peak. Baik, kita kemudian akan mencoba memberitahukan fungsi-fungsi dari tombol-tombol ini. Dan ini di sini ada kita bisa melihat ada keluaran USB. Keluaran USB ini maksudnya pada saat kita nanti sudah terangkai diinstal, nanti kita akan ada output beban. Jadi nanti kita bisa menyambungkan. Nah, jadi menyambungkan arus dan tegangan di sini. USB ini kisaran sekitar 5 volt. Jadi bisa buat ngecas HP atau baterai atau apanya, jumlah ini sekitar 5 volt itu.
Nah, ini kemudian ada sistem pengaturannya, kita bisa mengatur tegangan yang masuk, kemudian bisa mengatur durasi nyala mati. Ini ada 24 fase 24 jam, 0 jam. Nah, bisa diatur. Nah, ini juga bisa kita mengatur voltase yang masuk baterai, terus voltase yang keluar baterai dan voltase beban. Nah, ini semua bisa semua di sini. Nah, ini kemudian di sini ada lubang-lubang. Ini positif negatif ini ada yang lambang panel positif negatif, kita tunjuk. Nah, ini adalah tempat untuk memasukkan kabel dari panel surya. Oke, setelah masuk, ini kita yang di tengah ini ada gambar baterai. Nah, ini kabel keluaran dari panel masuk ke sini, controller. Nah, dari controller dia akan keluar menuju ke baterai. Oke, nah baterai. Nah, kemudian ini ada lambang lampu. Ini kabel, ada lubang kabel positif negatif. Ini untuk menuju beban atau menuju lampu, untuk nyalain lampu, untuk nyalain konverter, boleh macam-macam lah. Ini untuk menuju beban. Nah, baiklah, sekian dari saya. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi, jangan salah pilih untuk membeli solar charge controller. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.